Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibaduka dhalilud da'if. Allahumma sakhir lana umurana kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin lana quluban nas kama layyantal hadida li Dauda. Anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang sama-sama selalu kita doakan guru-guru kita. Yang pertama Al-Mukarram Syekh Haji Ali Imran Hasan, semoga beliau selalu Allah berikan rahmat, diangkat derajat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian begitu juga guru kita almarhum pendiri Pondok Pesantren Al-Ghazali ya. Mudah-mudahan beliau juga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan Abuya, guru kita Al-Mukarram Abuya Zubair. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan Abuya kita pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Al-Ghazali, Buya Risman, tuanku Parmato ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati guru-guru kita yang di Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Al-Ghazali yang tidak dapat satu persatu ambo sampaikan nama dan gelar beliau. Kemudian yang hadir di tengah-tengah kita, orang tua, ibu-ibu yang selalu mendukung Pondok Pesantren Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kami cintai anak-anak kami, santri-santri kami Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan santri-santri kami ini, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan menuntut ilmu agama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama sekali, tidak bosan-bosan kita menyanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita di tempat yang mulia, di tempat yang kita cintai ini, Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Al-Ghazali, kita masih dicurahkan, dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
berkat rahmat Allah itu kita dapat berkumpul di rumah Allah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita seluruhnya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi pada pagi menjelang siang kita menunggu kedatangan Habib Syafiq, insyaallah akan datang ke tempat kita. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita mencintai zuriat Nabi, mudah-mudahan nanti kelak kita juga menjadi umat yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami yang ambo hormati, guru-guru serta seluruh kita yang hadir pada siang menjelang pagi menjelang siang ini. Baik, sebetulnya ambo kurang pantas juga memberikan nasihat apalagi di hadapan para guru-guru kita. Kenapa ya demikian ambo sampaikan? Karena ambo bukanlah orang yang berilmu. Ambo sebenarnya ambo sampaikan ke anak-anak kami, santriwan dan santriwati, ambo ko cuman menolong-nolong guru awak untuk mengurus pondok pesantren di Nurul Yakin Al-Huffaz. Tapi gara-gara permintaan Buya Risman, insyaallah jadi jualah ambo sampaikan minimal ambo bercerita ria saya Buya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk santriwan dan santriwati. Amin ya rabbal alamin. Mungkin barangkali anak-anak kami belum banyak tahu tentang ambo. Sedikit perkenalan. Tadi namalah disampaikan oleh Buya Irfan, yaitunya nama ambo Dery Suherman. Tuangku ko dapet baru je Buya. Baru setahun ko baru Buya. Jadi anak-anak kami semuanya, ambo yang tagak di hadapan anak-anak kami santriwan dan santriwati, sebetulnya ambo sangat iri kepada anak-anak kami yang mana seusia ini sudah bisa berkumpul bersama orang-orang alim, berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah anak-anak kami semuanya, santriwan dan santriwati, ini adalah tempat yang tepat bagi kita untuk mengisi waktu kita sebagai generasi muda, mempersiapkan diri kita sebagai generasi Islam, generasi yang akan menyambung lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah anak-anak kami semuanya, santriwan dan santriwati, kalau perjalanan menuntut ilmu di pondok pesantren ini kita lalui dengan sungguh-sungguh, insyaallah tempat ini adalah tempat menuntut ilmu dunia ila yaumil akhirah. Jadi apa sering sampaikan, kalau di Al-Huffaz ada anak-anak manggil Pak, karena memang ambo latar belakang umum ungku-ungku kami. Ambo dulunya tamat MTS, masuk ke SMA, tamat SMA, masuk ke perguruan tinggi. Tapi alun masuk alun kuliah, ambo cita-cita jadi polisi. Jadi polisi. Ambo cerita saya kata ya, ambo 5 kali tes polisi, 1 pun tidak lulus. Tidak ada lulus, mungkin Allah takdirkan Buya bergabung dengan para ungku-ungku dan buya-buya. Ceritanya begini,
anak-anak kami semuanya, mungkin cita-cita ambo jadi polisi kolah yang menemukan ambo pula dengan jalan Nurul Yakin. Dulu ketika tes polisi, Buya, ambo yakin dengan doa ulama. Aku pelajaran di anak-anak kami di sini. Doa para ulama ini adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin awak minta sesuatu atau bagaimana, ingin doa awak dikabulkan, minta doa ke ulama, buya-buya kita. Insyaallah cepat Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dulu ketika ambo ingin masuk polisi, minta doa kepada buya kita almarhum Buya Ringaringan. Iko pula lah ambo bertemu dengan Buya Ringaringan. Jadi ketika ambo sampai ke Ringaringan, dihantar dek kawan yang mengaji di situ, Buya Tuanku Afdal, Tuanku Timbalan. Ambo langsung masuk ke ruangan Buya. Lalu ambo sampaikan niat maksud ambo minta doa ke Buya. Lalu Buya menyampaikan, magi ambo doa Buya. Doa yang ambo baca di awal tadi. Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka dzalilud dhaif. Allahumma sakhir li amri kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin li quluban nas kama layyantal hadida li Dauda anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Dulu Buya ambo tak paham maknanya dong. Nan jaleh keluar dari lisan ulama, apalagi yang mengajarkan ulama, ambo yakin saja ini adalah doa terbaik. Jadi ambo amalkanlah. Sampai Buya menyampaikan ke ambo, baca satyo sudah sumbayang Al-Fatihah 20 kali dan doa tadi 3 kali. Alhamdulillah sampai kini insyaallah diamalkan Buya. Jadi anak-anak kami, doa ini memang mustajab luar biasa. Luar biasa. Doa yang kedua diajarkan oleh Abuya, Allahumma adkhilna fi zumratil awliya wa adkhilna jannatal anbiya ya alaihimus salam. Allahumma adkhilna fil jannat. Allahumma adkhilna fi zumratil awliya in najina min fitnatid dunya wa adzabil kubur. Jadi 5 kali ambo tes polisi, berbeda-beda tahunnya Buya. Kali limonya ambo minta doa ke Buya. Kali limonya pula doa itu lo diagih ada Buya taruh. Masya Allah. Jadi ambo nak tahu doh, nak tahu apa maknanya. Baru ambo tahu maknanya ketika ambo managan Nurul Yakin Al-Hufaz. Bertanya ambo ke Buya Damiri, ambo dulu cita-cita ambo jadi polisi Buya. Kiranya dia gih doa de Buya Alim Saji Alimran kokoh. Cek Buya Damiri, mengkabu doa Buya Alimran lah. Dikumpulkan bersama para aulia-aulia. Alhamdulillah. Jadi anak-anak kami, ya, kita boleh bercita-cita. Tapi yang jelas harus kita isi fondasi kita dengan agama. Jadi anak-anak kami yang ada di pondok pesantren ini boleh punya cita-cita jadi dokter. Boleh awak ungku go bisa jadi dokter Buya? Boleh. Boleh kami ustazah go kuliah di perguruan tinggi umum? Boleh. Bahkan target kami dengan Buya, kami sampaikan di ringan-ringan, di Nurul Yakin, kapan perlu semua aspek, semua bidang aduh Nurul Yakin sadolahnya. Sesuai aja doa Buya kita. Buya menginginkan Nurul Yakin kok aduh di Indonesia sadolahnya. Jadi mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo cerita balik. Ya. Jadi kelima-limonya tes polisi ambo dak lulus. Sehingga ambo masuk perguruan tinggi ambil jurusan matematik. Andak lo kayak ieu ya. Ka matematik lo. Jadi ambo STKIP PGRI Sumatera Barat S1.
kemudian tamat tahun 2012, langsung 2013 masuk lagi S2 ke UMP, masih jurusan matematik. Alhamdulillah, alhamdulillah, berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala 2014 ambo hijrah buya. Ambo hijrah ko ada lo sebabnya. Sebabnya ambo batamu jo kawan lamo ambo buya. Namanya ku Afdal tadi. Tuanku Afdal ko dulu waktu MTS sama ambo. Beliau agak nakal pada ambo. Ambo tak masuk orang saulah ko. Saulah buya. Artinya ko kalau ambo juara 3 besar, beliau itu 3 besar tapi di akhir. Dia angka aja gitu. Tapi sungguh luar biasa. Inilah bedanya pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan umum. Di waktu itu ambola S2, Ungku Afdal alun sarjana lain. Tapi subhanallah luar biasa. Ini kami sampaikan kepada anak-anak kami semuanya. Walaupun kita secara dunia S2, S3, tapi kalau dibandingkan dengan kalian yang berada di pondok pesantren, jauh derajatnya luar biasa lebih tinggi. Contoh dunia saya biar. Contoh kalau udah umum tentu caliat dunia saya dah. Dunia aja mau caliat ibu guru-guru kami. Dulu ketika ambo samungku Afdal tu. Padahal kece awak kowe. Awak sekolah umum ko lah tinggi mana. Ungku ko rasanya di bawah awak kan dah itu. Dulu ya dulu ketika ambo alun hijrah. Luar biasa anak-anak kami semuanya. Subhanallah, betul-betul ambo raswan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajah. Memang betul-betul orang yang punya ilmu agama itu ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ketika itu Ungku Afdal sama ambo tagak berdua. Tibalah jamaah luar biasa. Yo nan disambui Ungku Afdal nan namanya pada dia aja orangnya. Luar biasa. Inilah pertanda tinggi mana sekolah umum awak alun jamin awak kau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tinggi punya ilmu agama awak walaupun seketek. Ambo kan seketek baru punya baru beraja loh ya. Masya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi bisu di akhirat. Apalagi bisu di akhirat. Karena tempat pembalasan yang sempurna itu adalah di yaumil akhirah. Dunia aku percikan-percikan. Saya seketik tanya. Jadi ambo mangkonya bersampaikan iri kepada kalian semuanya. Andaikan buya, kalau boleh waktu ko diulang, ambo mungkin minta di sekolahan di pesantren. Kenapa? Dulu waktu ambo di perguruan tinggi di sekolah umum, mungkin banyak rasanya waktu yang disia-siakan. Nah indah patut dihafal. Ambo orangnya buya kalau disuruh menghafal ambo hafal. Andaikan masuk pesantren mungkin apa Quran ambo bah. Masya Allah, subhanallah ya. Sampai nama menteri buya, hafal dia pun saudara. Kini baru tak kena ada bu gunanya dihafal nama menteri itu. Tidak ada gunanya. Itulah dulu seluruh tulang dan ada di dalam tubuhku dia apa? Tulang punggung, tulang ego, pelajaran IPA. Jadi anak-anak kami semuanya pelajaran matematik itu kan pelajaran paling dibenci, paling susah ya mungkin di sekolah. Tapi yang mau sampaikan, walaupun matematik pelajaran susah, kecewa kalau hebat matematik itulah hebat mana itu tidak. Kami sampaikan kepada anak-anak kami semuanya santriwan dan santriwati, berbahagialah kalian di pondok pesantren ini. Kenapa? Agama tidak bisa dengan waktu yang simpel. Ambo cubuh lo, kakak ambo kan buya lo kok, iya lo, pimpinan pondok pesantren Al Hufaz, kakak kandung ambo tuh, makanya agak-agak mirip setiap ya, masya Allah.
Kalau beliau tamat SMP masuk pesantren, bahkan tidak sekolah umum sudah tuh ledo. Beliau matangkan pendidikan di pesantren. Subhanallah, luar biasa. Jadi ambo cubolo takah matematik. Kok lai pulo bisa agama ko disimpelkan dengan waktu yang singkat, tidak bisa doh. Ambo menyampaikan, kok gelar tuanku kok dek para gibuya kerajaan saya kanya. Masya Allah. Di awak mau urus pesantren, acok basubok je tuanku, ada lagi aja lah gala di buya kerajaan tuanku lo ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ambo masih beraja aja kini buya, beraja membaca tafsir Jalalain, beraja membaca kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan samolojo awak basamojo guru-guru walaupun tidak bisa mengajarkan kitab kuning, mudah-mudahan insyaallah minimal magiah motivasi gitu ya. Nah, jadi anak-anak kami semuanya matematik itu karena mula cubon sampai S2 kok ya. Andaikan dikasih waktu 6 bulan saja, 6 bulan disimpelkan pelajaran mulai dari SMP sampai ke SMA selesai dalam waktu 6 bulan. Subhanallah, begitu kecil ternyata dunia tuh. Diadoh je waktu 6 bulan jadinya itulah lama tuh ya. Fokus awak mendalaminya selesai. Tapi kalau agama tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Oh kecil awak nanti kalau latame SMA baru awak masuk ke agama. Tidak bisa. Waktu ini menentukan. Sama jawab sumbayang. Solat kan tiap hari wah solat wah. Tapi apakah lah taraso sumbayang tu dewa? Tak itulah butuh waktu. Begitu pula dengan ilmu agama. Banyak prosesnya. Mulai dari zaman kalian wah. Dilatih semuanya di pesantren itu adalah ilmu. Seluruhnya kehidupan awak di pondok pesantren itu adalah ilmu. Mulai dari bangun lalu sampai lalu lo balik ilmunya sadolahnya. Dan luar biasanya beda awak jo anak umum adalah kita yang di pondok pesantren ini setiap detik, setiap waktu kita lalui adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelajaran umum alun taulai bisa jadi yo, bisa jadi tidak. Tapi kalau awak yang sedang menuntut ilmu agama betul-betul ini adalah jihad yang sesungguhnya. Makanya ambo sampaikan ke orang tua murid, anak-anak awak di pondok pesantren, awak nafkahi, awak biayai, itu betul-betul harta yang awak biayai itu dua dapat dewa sedekah yolo menafkahi anak yolo. Sedekah untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Jadi kalau tidak percaya, harap orang tua awak yang menafkahi kalian setiap hari, setiap waktu di pondok pesantren adalah harta yang berkah untuk orang tua awak. Jadilah sekalian bersedekah orang tua tu, dan sedekahnya luar biasa loh. Sedekah yang tahannya lama. Amalan jariah amalan jariah. Andaikan kalian jadi seorang ulama, lalu kalian punya anak murid pula, selama ilmu yang bermanfaat itu mengalir kepada kita, kepada awak, salamu itu loh pahalanya mengalir ke orang tua awak. Jadi jangan maleh-maleh minta SPP ke orang tua. Itu ya. Jangan maleh-maleh awak sama menyuruh orang tua awak, mengajak orang tua awak bersedekah pula, walaupun itu anak kandungnya. Tapi Buya sampaikan tadi, ambo sampaikan tadi, menafkahi anak kandungnya di pondok pesantren dua dapat denyo. Pahalo menafkahi iyolo, pahalo bersedekah kau orang menuntut ilmu iyo ulo. Hadis sampaikan ke orang tua tu, aja maleh-maleh. Oh ama membayi SPP ama dua dapat dia ama. Dakwah ini orang tua gitu ya. Di siko kalian ada menunggak supaya ya. Alhamdulillah insyaallah. Jadi
Jadi anak-anak kami semuanya, ini adalah tempat yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ambo lanjut sakete hijrah ambo di tahun 2000 ampe balik, yaitunya ambo pai ziarah Aceh bu ya. Ziarah Aceh lamonyo seminggu, pulang balik. Selama perjalanan ambo yang ndak ukunya. Atau ditambah aja jamaah-jamaah, tapi dia tombo-tombo yang ndak ukunya. Jadi bu, anak-anak kami semuanya bu ya, sepanjang perjalanan ambo ke Aceh ndak ada pegunungan yang mati karo. Kecuali metong kalau ada belanja buah ya abara bara sebelah buah dari itu sih kumayo metong bali buah dan ada di dalam perjalanan. Jadi naudzubillah subhanallah ya, tapi kita syukuri juga lah nikmat ilmu yang Allah berikan. Tapi ilmu yang luar biasa itu adalah ilmu agama. Ilmu dunia kok tambah-tambah hasilnya. Di dalam ilmu kitab itulah cukui. Abo coba mentahnya bu ya, coba ya intan, ternyata matematik lago di dalam kitab kiranya. Ya, karena matematik itu sesungguhnya anak-anak kami saudolahnya, matematik itu membentuk nalar berpikir awak. Pertama awak bisa teliti dia, melatih awak beranalisa, melatih awak kritis, melatih awak berhitung. Ternyata di kitab Kunyang itulah lengkap sadolahnya. Awak ada ilmu fikih, ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah, sadolahnya lengkap gitu ya. Lah cukui. Jadi ambo sampaikan, andaikan ndak baraja umum juga wak lain ndak masalah loh. Tidak akan ketinggalan awak. Kenapa? Karena di ilmu kitab itulah cukui sadolahnya. Baik itu ilmu ILPA, baik itu ilmu IPS, baik itu ilmu PPKN, baik itu ilmu matematik, lah cukup di kitab dolahnya. Andaikan di pondok pesantren awak indah diajarkan umum doh, atau sakete umum diajarkannya, jangan protes lo awak. Kenapa? Allah cukup di pembelajaran kitab tuh. Justru mohon maaf, ambil kan dari umum gua, dia lembah sobian. Justru di kurikulum umum awak banyak yang menyia-nyiakan kesempatan awak. Banyak yang menyia-nyiakan kesempatan awak. Itu contoh yang saya sebut tadi. Alo gunoen menteri itu dia apa namanya tuh? Alo gunoen nama pulau-pulau itu dia apa tuh? Kinilah tuh Google Map mah. Pencet saya pulau itu kedua tuh mah. Ya kan? Aku diagi peta buta, aku pulau apa aja nih? Ya sudah apa itu? Andaikan waktu menghafal pulau itu, andaikan otak untuk menghafal menteri itu kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, lebih luar biasa manfaatnya daripada yang awak hafal pelajaran umum. Kini ambo bertanya, kalau yang lah pernah belajar umum, ambo aja lah ya. Pelajaran waktu SMA saja apa gunanya? Ketika awak kelas 2, pelajaran kelas 1 saja nak guna lah. Tapi bisakah pelajaran kitab seperti itu? Tidak. Lah jadi kuat semakin paguno pelajaran kelas 1. Gitu ya. Lah jadi buya semakin paguno pelajaran-pelajaran yang di bawah. Artinya apa? Ilmu ko berkaitan sadolahnya sampai kata. Iko pelajaran bagi wak yang perlu kita renungkan. Jadi ya, walaupun kakak ambo Buya Rajo Intan tu ndak pernah menuntut ilmu umum do, ndak lo kalah cara berfikirnya jombo do. Coba bayangkan. Padahal ambo lah sampai S2 matematik lo, ndak lo pelajaran PPKN matematik lo lah. Ndak kalah cara berfikirnya. Berarti orang yang belajar ilmu agama sudah lengkap dalam dirinya. Kalau ada juga tambahan-tambahan, mungkin itu sekedar tambahan saja. Tapi jangan tinggalan wajib dan sunat. Mana wajib pelajaran kitab awak. Kalau kurang pelajaran kitab awak di pesantren gua, ayo menuntut awak. Aku kalau di Al-Hufaz dia mau sampaikan, saya kontan-kontan ya. Pelajaran umum di kami sampaikan seperti berita ya.
Ambo kini sedang merancang pelajaran multimedia bu ya. Pelajaran umum tu ambo buat bercerita saja. Di suku ambo tampilkan secara berita lah. Ya, contoh pelajaran IPA. Hai guys, ciri-ciri makhluk hidup ini guys, itu. Satu ini, dua ini. Jadi tidak perlu dicatat, tidak perlu dituntut itu. Cuman dengar saja. Oh ini. Pelajaran IPS tak itu loh. Kita buat seperti berita saja. Karena memang pelajaran umum itu takah berita saja. Tidak ada kewajiban awak untuk memahami dana ada. Aku nonyo, ini bisa dicari di Google saudara. Boleh zaman kini. Tidak ada guna itu ya. Ya, matematik tak kayak itu loh. Bisa dihitung juga kalkulator gini. Tidak perlu integral itu dipelajari loh. Ya. Makanya ambo lah yang buat aja matematik di pesantren tuh ya. Tapi yang penting-penting saja. Mungkin aljabar, statistik karena awak mungkin ada yang ke kuliah biswa. Cara mengolah data. Tapi kalau bangun ruang panjang kali lebar tidak perlu aja karena nak jadi tukang loh. Gitu ya. Kan tidak ada cita-cita jadi tukang loh. Tapi kok tukang tuh ya basic gitu loh. Tidak perlu gitu raja-raja panjang kali lebar tuh loh. Kok tidak dia gambar tabung coba cari volume loh gitu. Buat susah payah awak saja. Ya kan? Dia gambar tuh hanya karek lo seketek berapa besarnya? Mubazir. Lebih baik digunakan untuk menghafal Al-Quran. Nah, hari-hari awak untuk menghafal Quran. Jaleh apanya namanya kok manfaatnya. Kemudian kami sampaikan juga ini istimewanya Nurul Yakin. Ambo mau sampaikan tadi kalian awak sadolanya mungkin lebih merasakan Nurul Yakin. Ambo tuh dapatlah kadang saya. Tapi ketika ambo teliti memang Nurul Yakin luar biasa. Buya ringan-ringan, Buya Haji Ali Imran Hasan, Buya awak tuh ya Pati Bu Habib ya alah Buya ringan-ringan itu adalah seseorang yang pemikirannya maju. Kalau dibandingkan awak caro kini kok Buya awak itu adalah orang yang intelek yang pemikiran beliau sampai saat kini masih dipakai. Ambo mencari Buya awak itu prinsip-prinsip guru profesional ladoh di dalam diri beliau. Jadi profesor mana beliau caro kininya Buya 18. Karena apa? Semua aspek ilmu lah dapat caronya di beliau. Apa ya? Beliau orangnya teliti. Sehingganya ambo cari caro terjemah Nurul Yakin ku luar biasa. Fi'il madi tinggal setelahnya salah ya kan. Gitu ya. Fa'il tinggal akarnya akan ditokoyo bah. Artinya luar biasa teliti Buya awak. Maka itulah yang harus awak warisi. Jadi awak kok harus berpikir maju. Jadi insyaallah lah tape awak di Nurul Yakin koko. Karena apa anak-anak kami bukan melemahkan pendidikan yang lain. Banyak pondok pesantren, banyaklah pondok pesantren. Tapi banyak pondok pesantren yang hanya boarding school. Jadi jangan kalian tergiur dengan pondok pesantren yang modern, yang mewah. Bukan kita melemahkan pendidikan mereka, tetapi yang pondok pesantren dan membantu karakter koyo takah-takah awak. Ambo banyak lo yang pindah ke Al-Hufaz tu dari pondok modern. Pondok modern kok di dalam kamarnya ladoh AC, ladoh tampil lalu yang rancak. Kalau kumuh bajunya tinggal rimben saya pakai pintu lainnya ada orang tukang kumpulannya. Ini bukan pondok pesantren kalau kami menyimpulkan. Nah, 6 pondok pesantren itu apa? Kamu sampaikan tadi dari jago lalu sampai lalu balik ilmu sadolahyo. Nah, kok hilang baju wa ilmunya baru tuh. Ilmunya. Ya, kok hilang sirawa ilmunya baru tuh. Ilmunya. Bawa ke menjago agama sirawa saya tak jago. Gitu ya. Agama lo nak jago aja mas. Sirawa saya tak jago aja. Jadi ilmu kalau ingin awak bisa menjaga agama dari nang ketek dulu, tu jago barang awak lu. Nah lah,
cuba jago pakaian awak dulu. Cuba jago apa yang awak miliki dulu. Kau nak hilang kaos kaki lah kecilnya bagai, hilang sirawa dalamnya kecilnya bagai. Sembarang lehan saya tentu yo. Kami di Al-Hufaz mencoba manajemen itu ya. Malam sebelum lalu ya ditanya saudaranya, di mana duk tadi, di mana baju, di mana kolor tadi. Bertanya saudara dia. Untuk apa? Supaya mengajarkan kepada anak-anak pondok pesantren, mulailah menjaga barang milik pribadi awak dulu, baru bisa menjaga yang lain. Mungkin barangkali latih bob ya. Seketelai melanjut ya, ya. Jadi insyaallah sahabat dalai Habib tibo ko al mukarram guru kita latibo ka tempat kita Ustaz Bobi, alhamdulillah. Jadi inilah pelajaran bagi kita, kalau untuk menjadi orang hebat di pondok pesantren ko, maka ya seluruh aktivitas awak jadikan ilmu. Mohon izin Buya, disuruh lo ceramah di Buya Risman. Sagan mau tempat ibu Buya Bobi, gue sudan jalan deh. Alhamdulillah. Kita tunggu Buya kita dulu. Masya Allah. Kok tambah sagan mau ya? Ya, ambo cerita aja Buya. Ndak kaji mau sampai itu ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Ambo lanjut sekitar lain. Jadi sekali lagi, kalau ingin di pondok pesantren ko awak merasakan ilmu yang awak tuntut, maka rasakan, nikmati apa yang awak lalui dalam kehidupan sehari-hari awak di pondok pesantren ko. Ajan saketek mengadu tarumpanyo hilang sawalahnya kadunyo kamayo, sabunnya hilang di kaduannya pulang. Tidak boleh. Jago barang milik pribadi awak, maka suatu saat kita pun akan menjaga amanah yang Allah berikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebagai seorang santri, awak harus percaya diri. Jadi tidak boleh awak pesimis, tidak boleh awak merasa terbelakang. Tidak. Ambo sampaikan, seorang santri itu cita-citanya jauh lebih tinggi daripada kawan-kawan kalian yang di sekolah umum. Ya, kenapa ambo sampaikan seperti itu? Kalau santri itu cita-citanya tidak di dunia saja sampai ke akhirat. Gitu. Kita jadi anak yang soleh dan solehah, untungnya hanya di dunia atau sampai ke akhirat, sampai ke yaumil akhirah. Ya tak itu? Ya, layakin. Kalau hanya pendidikan umum sampai di dunia saja. Coba bayangkan, andaikan awak mungkinlah jadi doktor S1, S2, S3 sampai doktor. Lalu sudah, tapi tidak ada bekal agama.